Swastiastu, semangat pagi anak-anak Ibu. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Salam semangat selalu dari Ibu. Welcome to back my channel Niputu Wilyawati dalam pembelajaran berbasis daring atau online khusus di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Nah, untuk pertemuan hari ini kembali lagi ke contoh soal USP yaitu ujian akhir satuan pendidikan. Minggu lalu itu Ibu janji hari ini akan memberikan 3 contoh soal serta pembahasannya. Apa saja soalnya? Dan jangan lupa selalu subscribe, like, komen, dan share video ini ke sosial media lainnya. Kasih. Nah, mari kita fokus untuk soal pertama. Nah, soal pertama pertemuan hari ini kita menemukan sebuah penggalan teks lagi ya berupa paragraf yaitu yang terdiri dari beberapa kalimat 1, 2, 3, 4, 5 terdiri dari 6 kalimat. Nah, kita akan baca cermati dulu. Biasanya jika ada soal atau penggalan teks seperti ini, kalau tidak disuruh menentukan ide pokok, pasti simpulan. Nah, mari kita baca dulu. LASIK adalah laser assisted in situ keratomiliosis, sebuah prosedur untuk memperbaiki penglihatan yang kabur atau rusak menggunakan sinar laser. LASIK adalah sebuah operasi yang secara permanen mengubah bentuk kornea mata untuk meningkatkan kualitas penglihatan dan mengurangi ketergantungan orang pada penggunaan kacamata atau lensa kontak. LASIK menggunakan sinar laser ultraviolet untuk menghilangkan jaringan kornea mata dan memberi bentuk baru sehingga cahaya bisa fokus dengan jelas pada retina. Operasi LASIK menyebabkan kornea mata menjadi lebih tipis. LASIK merupakan prosedur operasi yang mudah dan tidak perlu perawatan inap untuk pasien. Prosedur ini hanya membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit. Bius atau anestesi yang digunakan hanya sejenis tetes mata yang membuat permukaan mata menjadi mati rasa. Nah, jika kita melihat penggalan teks atau beberapa kumpulan kalimat yang terdiri dari satu paragraf ini, yang perlu kita perhatikan sebelum melihat pertanyaan itu adalah di sini ada ide pokoknya itu LASIK ya. Jadi di sini menjelaskan pengertian dari LASIK. Ini kita lihat. LASIK adalah nih dijelaskan bla 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 bla. Kemudian di sini lagi kalimat kedua, LASIK adalah, nah ini berarti dijelaskan sebuah operasi yang secara permanen mengubah bentuk kornea mata. Kemudian kita lihat lagi di sini juga membahas LASIK. LASIK menggunakan sinar laser ultraviolet. Kemudian adakah lagi? Oke, jadi dari 6 kalimat ini ada 3 kalimat yang memang membahas pengertian dari LASIK. Itu dulu yang kita oh ini lagi satu, mohon maaf, LASIK merupakan prosedur operasi. Jadi di sini pada intinya simpulan dari teks ini membahas mengenai tentang pengertian dari LASIK gitu ya, yaitu yang merupakan operasi yang secara permanen mengubah bentuk kornea mata untuk meningkatkan kualitas penglihatan dan mengurangi ketergantungan orang pada penggunaan kacamata atau lensa kontak. Nah, next, apakah pertanyaannya? Mari kita lihat. Nah, pertanyaannya, contoh soal pertama itu ide pokok paragraf tersebut adalah. Nah, ternyata yang ditanyakan itu adalah ide pokok. Nah, jadi di sini seperti yang kita cermati hasil bacaan kita tadi itu adalah pilihannya A, kendala operasi LASIK, B, pengertian operasi LASIK, C, keunggulan operasi LASIK, D, sasaran operasi LASIK, E, manfaat operasi LASIK. Nah, seperti yang Ibu garis bawahi tadi yaitu penggalan teks yang tanpa judul yaitu membahas mengenai lebih dominan membahas mengenai tentang pengertian operasi LASIK. LASIK merupakan LASIK yaitu gitu. Jadi ide pokoknya yang lebih tepat itu dari option A sampai E itu adalah pengertian operasi LASIK. Jadi jawabannya adalah B.
Nah, jadi jawabannya B ya. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Nah, soal 2, cermati teks berita berikut. Nah, jadi di dalam materi itu untuk teks berita kita sudah pelajari. Nah, di sini muncul lagi berupa paragraf yang terdiri dari berapa kalimat nih? 1, 2, 3, 4 kalimat ya. Jadi dalam satu paragraf ini penggalan dari sebuah teks berita. Mungkin ini akan ditanyakan berupa simpulan atau ide pokok lagi. Kita cermati dulu. Kita masih ingat media yang mempengaruhi cara mengonsumsi makanan pada masa lalu. Oke, pada masa lalu buku menu merupakan satu-satunya panduan yang mengubah cara kita memasak. Tak lama kemudian, televisi yang menghadiri selebritis kuliner mengubah pilihan-pilihan makanan kita. Setelah itu muncul blog yang menjadi referensi dalam memasak. Kini yang mengubah kita dalam mengonsumsi makanan adalah Instagram. Nah, kalau melihat dari penggalan teks berita ini, ada beberapa media yang di sini bahas itu adalah media massa. Yaitu yang pertama, kalau dulu itu untuk memasak-masak, untuk menu atau bagaimana caranya memasak nasi goreng, bahan-bahan itu ada di buku menu, merupakan satu-satunya panduan yang mengubah cara kita memasak. Kemudian tak lama kemudian muncul adanya televisi. Ya, kemudian setelah televisi itu muncul ada yang namanya blog. Kemudian sekarang ada yang namanya Instagram. Nah, jadi di sini seolah-olah simpulannya yang dibahas dalam teks berita ini adalah bagaimana cara media massa yaitu mulai dari televisi, kemudian blog, kemudian Instagram, bagaimana cara kita membuat atau mengonsumsi makanan gitu ya. Jadi dipengaruhi atau cara mengonsumsi makanan dipengaruhi oleh media gitu dulu kita angkat. Next pertanyaannya apakah Baik, ternyata yang pertanyaannya itu masih sama seputar ide pokok teks tersebut adalah. Jadi di sini pilihan A, fungsi buku menu masakan dalam kehidupan masyarakat. Oke, ini memang ada di dalam teks buku menu, hanya saja ini bukan ide pokok. Kenapa? Karena masih membahas media. Kemudian peranan Instagram dalam bidang kuliner bagi masyarakat saat ini. Bukan Instagram aja, tadi ada televisi, kemudian ada buku menu, ada blog. Kemudian C, peranan media televisi dalam bidang kuliner Indonesia. Bukan televisi aja. Yang D, pengaruh media sosial dalam bidang kuliner pada masa. Nah, ini nih, jangan terpancing. Kemudian yang E, perkembangan media yang mempengaruhi cara mengonsumsi makanan. Nah, sudah jelas di sini jawabannya adalah E, yaitu penggalan teks berita itu membahas mengenai tentang perkembangan media yang mempengaruhi cara mengonsumsi makanan. Jadi perkembangan media mulai dari yang awalnya yaitu dulu berupa buku menu, kemudian lanjut ke televisi, kemudian lanjut ke blog, kemudian yang terakhir yaitu Instagram. Jadi tepatnya itu lebih ke rampungnya E. Ya, jawabannya adalah E. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Cermati paragraf berikut. Pemakaian sumber minyak bumi yang sangat besar untuk berbagai keperluan telah menguras sumber-sumber minyak bumi dunia sehingga persediaan minyak bumi dunia semakin lama semakin berkurang. Oke, di sini ada kata semakin berkurang. Bila tidak ditemukan sumber energi lain sebagai sumber energi alternatif, nah di sini ada kata sumber energi alternatif. Dalam waktu yang tidak lama lagi, dunia akan mengalami krisis energi. Nah, di sini ada kata krisis energi. Memang sampai
sampai sekarang minyak bumi masih merupakan sumber energi utama berbagai keperluan kehidupan manusia, terutama untuk berbagai macam industri dan transportasi. Nah, jadi di sini permasalahannya itu adalah pemakaian sumber minyak bumi yang sangat besar sehingga persediaan minyak bumi itu semakin berkurang. Kemudian karena minyak bumi itu semakin berkurang karena pemakaiannya terlalu banyak, yaitu dunia mengalami krisis energi. Kemudian bahkan minyak bumi itu merupakan sumber energi utama. Nah, apa yang kita akan lakukan di sini dengan permasalahan di sini ada sumber energi alternatif. Pertanyaannya apakah? Simpulan paragraf tersebut adalah, nah di sini Ibu ingatkan kembali, simpulan tidak hanya selalu ada paling akhir paragraf ya atau kalimat terakhir, itu tidak. Nah, simpulannya itu tadi kan Ibu jelaskan dunia yang mengalami krisis energi. Nah, di sini ada krisis energi. Kenapa terjadi krisis energi? Karena pemakaian minyak bumi pemakaian sumber minyak bumi sangat besar. Nah, ini dia kejawab. Oke, Ibu ulang ya. Dunia akan mengalami krisis energi. Apa yang menyebabkan krisis energi? Disebabkan karena pemakaian sumber minyak bumi yang sangat besar. Nah, mengakibatkan dengan pemakaian sumber minyak bumi ini sangat besar, mengakibatkan persediaan minyak bumi ini dunia semakin berkurang. Kemudian, padahal minyak bumi itu bukan satu-satunya sumber energi utama. Nah, ini bukan satu-satunya energi utama. Jadi simpulan paragraf tersebut adalah, jadi yang pada intinya yang kita bisa ambil dari penggalan teks tersebut adalah dengan permasalahan krisis energi, kemudian karena adanya pemakaian sumber energi yang sangat besar, kemudian menyebabkan persediaan minyak bumi dunia semakin berkurang, bahkan minyak bumi itu bukan satu-satunya sumber energi utama. Nah, jadi simpulannya itu adalah perlunya sumber energi alternatif dalam kehidupan. Jadi jawabannya adalah C. Ya, jawabannya yang C. Next. Oke, baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini contoh soal serta pembahasannya Ibu cukupkan sampai di sini, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan dan salam semangat dari Ibu Willy. Dan jangan lupa tinggalkan komentar untuk bukti kalian telah menyimak atau mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Jika ada pertanyaan mengenai contoh-contoh soal atau pembahasan kalian, itu bisa langsung ketik di kolom komentar. Terima kasih, dadah, sarang